Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 2 dan juga kelompok 3 akan membahas tentang sejarah Belanda datangnya ke Indonesia. Dimulai dari Najwa. Indonesia adalah negara yang akan kaya sumber daya alam. Potensi kekayaan alamnya sangat luar biasa. Hal inilah yang membuat banyak bangsa dari penjuru dunia datang ke Indonesia untuk mencari bahan rempah-rempah. Mereka yang datang ke Indonesia sebagian besar para pelaut dan pedagang dari negara-negara Eropa. Para pedagang tersebut awalnya hanya berniatan berdagang saja dengan penduduk Indonesia. Begitu mengetahui kekayaan alam Indonesia, mereka berubah niat ingin menguasai Indonesia. Penjajahan Belanda di Indonesia. Indonesia pernah mengalami masa penjajahan yang dilakukan oleh beberapa negara asing seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda dan Jepang. Namun Belanda adalah penjajahan yang paling lama berkuasa di Indonesia. Mereka menjajah Indonesia selama sekitar 350 tahun. Awal kedatangan bangsa Belanda. Bangsa Belanda datang pertama kali ke Indonesia pada tanggal 22 Juni 1596. Mereka mendarat di pelabuhan Banten setelah berlayar di laut selama 14 bulan. Armada Belanda ini dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Semula kedatangan mereka ini disambut baik oleh penduduk Banten, tetapi lama-lama Belanda menunjukkan sikap yang serakah, kasar, dan sombong. Mereka memaksa rakyat Banten untuk menyediakan wadah dan tidak mau membayarnya. Hal ini yang menyebabkan rakyat Banten mengusirnya. Akhirnya, dengan terpaksa Belanda harus menyingkir dari Banten. Orang-orang Belanda kemudian berlayar ke Bali. Namun armada Belanda di Bali tidak mendapatkan sambutan dengan baik. Akhirnya mereka memutuskan kembali ke Eropa dengan tangan hampa serta menanggung kerugian yang sangat besar. Tahun 1598 untuk kedua kalinya Belanda datang di Banten. Armada ini dipimpin oleh Jancop, Panek, dan Van Marwijk. Sikap mereka lebih ramah daripada sebelumnya, sehingga kedatangan mereka ini disambut dengan baik. Dan karena sudah bersikap ramah, orang Indonesia mengizinkan mereka berdagang. Orang Belanda semakin banyak yang datang ke Indonesia. Pelayaran bangsa Belanda yang kedua ini berhasil mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Mereka pulang ke negeri Belanda dengan kapal-kapal yang dipenuhi rempah-rempah. Terbukanya jalan perdagangan di Indonesia menyebabkan munculnya persaingan di antara para pedagang, baik dengan Belanda sendiri maupun dengan pedagang Eropa lainnya. Mereka bersaing untuk membeli rempah-rempah sebanyak dari Indonesia. Pada tanggal 20 Maret 1602, Belanda mendirikan Persatuan Dagang atau Kongsi Dagang, yaitu Perkumpulan Dagang India Timur yang disingkat VOC. Tujuan utama didirikannya VOC adalah untuk memenangkan persaingan dagang untuk mendapatnya keuntungan yang sebesar-besarnya. Pimpinan VOC disebut Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal VOC yang pertama adalah Peter Booth. Untuk memperkuat kedudukan VOC di Indonesia, pemerintah Belanda memberikan hak istimewa kepada VOC. Berikut ini menjadi hak-hak istimewa VOC. 1. Hak untuk memonopoli perdagangan. 2. Hak untuk memungut pajak. 3. Hak untuk memiliki tentara sendiri. 4. Hak untuk menguasai dan meningkatkan perjanjian dengan kerajaan-kerajaan di daerah yang dikuasainya. 5. Hak untuk mencetak dan mengeluarkan uang sendiri. 6. Hak untuk mengumumkan perang dengan negara lain. 7. Hak untuk mengadakan pemerintahan sendiri. Setelah berhasil mendirikan VOC, kelompok perdagangan Belanda menjadi semakin tertarik untuk menguasai daerah-daerah Nusantara. Awalnya, kegiatan VOC hanya berdagang saja, akan tetapi lama-lama VOC berusaha menguasai perdagangan. Untuk mewujudkan maksud tersebut, VOC membentuk tentara pasukan, mencetak uang sendiri, dan mengadakan perjanjian dengan raja setempat.
Di Maluku, VOC melakukan aktivitas pelayaran hongi atau patroli laut untuk mengawasi rakyat Maluku agar tidak menjual rempah-rempah kepada pedagang lain untuk mempertahankan harga. VOC juga memerintahkan penebangan pohon rempah-rempah milik rakyat. VOC memberikan hukuman berat kepada rakyat yang melanggar aturan monopoli. Pusat-pusat perdagangan yang berhasil dikuasai VOC adalah Ambon, Jayakarta, dan Banda. Pusat perdagangan Jayakarta direbut Belanda pada masa Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen. Ia pun mengganti nama Jayakarta menjadi Batavia. Coen kemudian membangun kota Batavia dengan gaya Belanda. Kantor VOC yang awalnya ada di Ambon dipindahkan ke Batavia. VOC yang melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah, artinya rempah-rempah dari rakyat Indonesia hanya boleh dijual kepada VOC dengan harga yang sangat murah. Tindakan ini sangat merugikan rakyat Indonesia. Monopoli perdagangan VOC dilakukan dengan cara kekerasan terhadap penduduk yang berasal dari penghasil rempah-rempah di Indonesia. Selain itu, mereka juga melarang dan mengancam orang-orang bukan Belanda apabila ingin berdagang dengan para penduduk lokal dari daerah penghasilan rempah-rempah. Misalnya saja saat para penduduk Belanda mencoba menjual biji kepala kepada orang Inggris, Belanda menyerang dan membunuh semua penduduk Belanda tersebut. Akhirnya, Belanda memutuskan untuk mengisi daerah Bandan dengan budak-budak dan pekerjaan-pekerjaan lain untuk menghasilkan biji kepala. Karena ulah VOC tersebut, mereka harus menghadapi masalah politik dan berperang dengan para pemimpin di daerah Banten dan Mataram. Pembukaan VOC pada awal abad ke-18, keadaan mulai berubah. Perdagang rempah-rempah tidak lagi banyak menguntungkan. Indonesia tidak lagi menjadi satu-satunya penghasil cengkeh, lada, dan pala karena negara-negara pedagang rempah-rempah menjadi berkurang. Setelah hampir 200 tahun berkurang di Indonesia, VOC menghasilkan kebangkrutan. Penyebab kebangkrutan VOC: 1. Banyak pejabat VOC melakukan korupsi dan hidup mewah. 2. VOC harus menanggung biaya seragam yang sangat besar. 3. Kalah bersaing dengan pedagang Inggris dan Prancis. 4. Para pegawai VOC melakukan perdagangan gelap. 5. Hutang VOC yang semakin menumpuk. Pada tanggal 31 Desember 1799, akhirnya VOC resmi dibubarkan oleh pemerintah Belanda. Pada tanggal 1 Januari 1800, kekuasaan VOC di Indonesia digantikan langsung oleh pihak pemerintah Kerajaan Belanda. Semua hutang VOC ditanggung oleh Kerajaan Belanda. Sejak saat itulah Indonesia diperintah langsung oleh pemerintah Belanda. Pemerintah Kerajaan Belanda atas wilayah Indonesia ini berlangsung sampai tahun 1942. Pemerintah Belanda ini di Indonesia dinamakan Pemerintah Hindia Belanda.